Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, ketemu lagi di episode kali ini dan masih seputar tentang dosen, dan topiknya makin hari makin anget nih, makin anget karena banyak banget yang saya mengambil beberapa pertanyaan yang ternyata sering sekali ditanyakan di kolom komentar. Ada juga yang DM, tapi karena pertanyaan di DM Instagram sering kali mengulang, jadi kadang mohon maaf kalau saya nggak menjawab, atau ada yang mungkin saya jawab agak lama gitu waktunya. Nah, untuk yang sekarang saya mau mengangkat topik yang memang sering mendapat pertanyaan ini, dan sebenarnya saya awalnya agak ragu gitu mengangkat topik ini karena jujur saya khawatir ini menjadi patokan pakem bagi teman-teman semua yang akan menjadi dosen. Padahal sebenarnya kalau kalian memang pengen menjadi dosen itu tidak kaku gitu loh, bisa dibilang seperti itu. Nah, apa sih yang sering banget dibahas atau ditanyakan di kolom komentar adalah seputar ini, banyak banget pertanyaannya. Kak, bikin dong video tentang perbedaan menjadi dosen di PNS dan dosen di PTN dengan dosen di PTS. Nah, jadi perbedaan dosen swasta dan dosen di kampus negeri. Jujur saya agak ragu karena saya belum pernah sama sekali menjadi dosen di kampus negeri ya. Tapi memang ada beberapa rekan saya yang menjadi dosen di kampus negeri, ada yang menjadi dosen PNS, ada yang menjadi dosen non PNS. Malah juga kemarin ada juga yang saya sempat ditawarin juga, karena ternyata menjadi dosen PNS itu nggak harus dari PTN. Nah, itu ada juga teman saya tuh yang seperti itu gitu. Tapi sampai detik ini saya masih menjadi dosen non PNS. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang bertanya, apa sih Kak perbedaan antara dosen di kampus negeri dengan dosen di kampus swasta? Ya mungkin hampir seperti kayak mahasiswa ya. Mahasiswa kalau mau kuliah kan juga apa sih bedanya kampus negeri, kampus swasta? Tentu pertama adalah masalah biaya, mungkin ada juga faktor fasilitas dan lain-lain. Kalau menyangkut karakter, dosen di PTN begini, dosen di PTS begini, saya rasa itu bukan menjadi acuan baku gitu. Tidak semua PTN seperti itu, tidak semua PTS juga tidak seperti itu gitu. Nah, kita ambil topik untuk hari ini adalah perbedaan dosen PTN dengan dosen di PTS. Sekali lagi ini mungkin bukan menjadi acuan baku. Mudah-mudahan teman-teman tidak, udah deh kalau kata Kak Caca kayak gini, udah deh saya jadi dosen di PTN aja atau saya jadi dosen di PTS aja. Mudah-mudahan tidak sesempit itu gitu ya pemikirannya, tapi mungkin sedikit memberikan insight atau info bahwa di PTN seperti ini katanya, di PTS seperti ini gitu. Nah, kalau bisa dibilang tadi saya udah sedikit menyinggung, dosen itu ada non PNS dan dosen PNS. Kalau PTS rata-rata pasti non PNS. Tapi kalau di kampus negeri atau di PTN ada yang non PNS, ada yang dosen kontrak, ada juga yang dosen PNS. Kalau dosen PNS setahu saya itu memiliki atau harus melalui beberapa tahapan sama seperti tahapan CPNS gitu. Jadi seleksinya banyak, ikut ujian ini, itu, wawancara dan sebagainya. Itu sepengetahuan saya. Kemudian kalau non PNS, kemarin saya baru aja lihat di Universitas Indonesia ada lowongan menjadi dosen, tapi dosen non PNS. Nah, requirements-nya hampir mirip sama requirements di kampus swasta. Kemudian mungkin secara tunjangan saya kurang memahami ya, tapi kalau menurut saya hampir mirip dengan di PTS. Cuman bedanya dia di UI, padahal tetap non PNS. Nah, yang satu lagi di swasta seperti itu. Nah, kalau ditanya tentunya akan ada beberapa tunjangan yang berbeda ya. Kalau dosen PNS ya sebagaimana pegawai PNS gitu ya, banyak tunjangan ini itunya yang mungkin di PTS tidak ada. Tapi kalau dosen non PNS tapi di kampus negeri sekali lagi hampir mirip ya. Kalau dibilang nominal saya sekali lagi nggak berani menyebutkan, tapi mungkin UMR lah ya, di atas UMR tentunya, karena ini kan juga kalau dosen rata-rata sudah S2 gitu ya. UMR di Jakarta misalnya 4,5 ya bisa dibilang hampir
hampir 2 kali lipatnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kalian menjabat, ada jabatan struktural, kemudian mungkin nanti kalian ada penelitian, jabatan akademik dan sebagainya, tentu ada lebih tinggi lagi untuk gajinya. Nah, untuk perbedaannya tadi masalah gaji, kemudian masalah tunjangan. Yang kedua tentunya untuk nama besar ya. Tentunya kalau di PTN kalian akan memiliki proud sendiri lah ya untuk saya dosen di UI, saya dosen di UIN, saya dosen di ITB gitu. Even kamu PNS ataupun non PNS. Tapi kalau di kampus swasta tentu di mana? Kayak saya sepertinya di Trisakti gitu ya, tentu proudnya akan ada perbedaan. Sama lah seperti mahasiswa kalau misalnya sedang kuliah di PTN atau di PTS. Kemudian perbedaannya lagi yang ketiga adalah status ya. Kalau PNS itu biasanya kalau dosen PNS tidak boleh menjadi atau terlibat di partai politik, tidak boleh terlibat terlalu dalam di perpolitikan lah gitu ya katanya ya, kalau di menurut peraturan yang saya baca seperti itu. Tapi kalau kalian non PNS atau dosen di PTS bebas, malah saya memang punya teman juga yang dia sambil bergelut di perpolitikan gitu lah ya, menjadi anggota parpol gitu. Jadi larangan-larangan itu yang kalian bebas lah kalau di swasta, tidak sesaklek itu. Namun bagaimana dengan kewajibannya? Kalau kewajibannya sih menurut saya sama, tetap tridharma, bahkan ada yang catur dharma ya. Kalau biasanya penelitian, PKM, dan pengajaran, kalau catur dharma plus lain-lainnya ya. Lain-lainnya apa ya, banyak ya, menjadi kepanitiaan, menjadi pembicara di sini, di situ dan sebagainya gitu. Jadi kalau kewajiban menurut saya sama, tapi hak atau nominal yang diperoleh tentunya akan ada perbedaan. Kemudian tadi kita sudah bicara tentang perbedaan PTN, dosen di PTN, dosen di PTS, mulai dari gaji atau tunjangannya, kemudian kewajiban atau kewajiban mereka tentunya hampir sama, tapi tentu ada larangan-larangan yang tidak boleh kalau menjadi dosen PNS. Dan nominal mungkin saya bisa bilang kalau dosen PTN mungkin akan lebih banyak karena tunjangannya mungkin akan ada perbedaan. Tapi balik lagi, kalau dosen di PTS, balik lagi ke PTS-nya atau kampus swastanya. Kalau ternyata kampus swastanya yang high atau yang loyal, memang sudah cukup ternama, menurut saya tidak menutup kemungkinan kalian bisa mendapatkan hingga 2 digit, kira-kira seperti itu. Oke. Apalagi ya kalau saya mau bicara tentang PTN atau dosen PTS, nominal tadi saya udah sedikit menyinggung gitu ya. Tapi sekali lagi saya berharap ini bukan menjadi suatu acuan bagi teman-teman yang katanya PTN begini, katanya PTS, ya udah. Kalau menurut saya, kalau kalian memang ingin menjadi dosen, ya sudah, kalian coba. Pengen coba jadi PTN dulu, di PTN dulu silakan. Tapi katanya PTN sulit karena PNS ya statusnya, ya sudah, langsung alih jadi dosen kontrak kah atau dosen non PNS kah. Kemudian yang kalau memang ternyata di PTN juga nggak dapet juga, karena katanya dosen PTN itu banyak banget, lebih banyak daripada dosen di PTS, jadi saingannya lebih banyak lah, bisa dibilang seperti itu. Ya udah, beralihlah ke dosen PTS. Atau mau langsung aja, saya emang lulusan swasta, saya mau ngabdi gitu ya, kalau alma mater kayak saya misalnya, ya udah langsung aja bergerak ke PTS. Menurut saya seperti itu. Dan sekali lagi, menjadi dosen non PNS ada juga keunggulannya kalau menurut saya pribadi, karena saya juga dosen non PNS. Jam kerja lebih fleksibel, peraturan lebih fleksibel, mungkin lebih kekeluargaan juga. Bukan berarti yang PTN gak kekeluargaan ya, tapi non PNS bisa dibilang ya sama lah kayak pegawai PNS dengan pegawai swasta ya. Mungkin peraturannya tidak sesaklek itu, jam kerjanya juga nggak sekeras itu gitu, absen harus begini begitu, nggak seketat itu. Dan banyak kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan atau menurut saya lebih nyaman kalau di kampus swasta. Belum lagi mungkin kalau kampus swastanya menganut aliran ada bonus ini, bonus itu. Nah mungkin itu teman-teman yang harus diperhatikan juga. Gajimunya mungkin secara ini sedikit, tapi ternyata banyak poin-poin bonus-bonus lainnya. Nah itu kalian harus tanya-tanya juga, karena setiap kampus tentunya memiliki kebijakan yang berbeda.
Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau ditanya apa plus minusnya PTN dan PTS, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan sini kalian sedikit mendapatkan insight atau informasi lah ya. Mungkin masih banyak yang lain, mungkin teman-teman yang benar-benar pernah menjadi dosen di PTN dan kemudian menjadi dosen di PTS, pernah merasakan dua-duanya, boleh silakan menjelaskan tambahan di kolom komentar. Tapi lebih kurangnya menurut saya seperti itu, dan sekali lagi lebih kurangnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan kalau ada yang mau minta masukan atau Kak bikin video ini dong, atau mungkin lebih tajam lagi atau apa lagi yang mau dibahas, silakan, nanti akan coba saya buat di episode berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.